Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Resta Family Channel. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku melahirkan Mahesa. Jadi ini adalah SC ku yang kesekian kali, dan pas lahiran Mahesa ini aku juga harus langsung disteril karena udah nggak memungkinkan lagi untuk melakukan operasi sesar. Nah, aku lahiran si Mahesa ini pas di minggu ke 37 atau 38, karena waktu itu aku udah sering kontraksi, udah kencang-kencang, akhirnya sama dokter aku diizinin untuk operasi sesar. Nah, sekaligus aku langsung di steril setelah operasi sesar itu. Aku ngelahirin Mahesa pakai fasilitas BPJS, jadi semuanya tercover. Sterilnya pun juga di cover oleh BPJS, kemudian operasi SC-nya pun juga di cover, perawatan bayinya juga di cover. Total aku keluar biaya kemarin itu cuma untuk nambah obat pribadi aja, karena memang aku minta obat yang bagusan supaya recovery-nya cepat. Karena kita tahu sendiri kalau obat dari BPJS itu kan bisa dibilang obatnya generik, dan cara kerja obatnya juga lama. Jadi aku minta obat di luar cover BPJS. Waktu itu aku habis sekitar kurang lebih 1 jutaan lah untuk obat, kemudian untuk rapid test dan beberapa perintilan lainnya. Obatnya apa aja ya waktu itu yang bikin gak sakit setelah pasca operasi itu adalah obat yang ditempel di sekitar bekas sayatan. Aku nggak tahu ya namanya, Dalgesic atau analgesik, aku agak lupa namanya. Yang jelas itu adalah obat paling ampuh untuk nyembuhin nyeri pasca operasi sesar. Jadi cara kerja obatnya itu dia hampir kayak koyo ditempel, tapi kita nggak ngerasa panas, nggak ngerasa apa. Cuman efeknya memang di aku waktu itu adalah aku pusing, gliang, terus mual. Terus aku tanya perawat, kata perawat sih memang cara kerja atau efek dari obatnya itu kayak gitu. Nah, memang efeknya itu memberikan efek mual, pusing, tapi itu ampuh banget untuk ngilangin rasa nyeri setelah post SC. Jadi ceritanya itu gini guys, aku tuh kan SC jam 7 pagi. Jam 7 pagi aku SC, udah persiapan, udah masuk kamar operasi kan, tapi di belakangin karena ada pasien yang kuret dan dia udah pucet banget karena udah HB-nya udah banyak turun. Akhirnya yang kuret duluan. Aku baru mulai operasi tuh sekitar setengah 8 apa jam 8 kurang seperempat. Terus Mahesa lahir jam 8:13. Oke, setelah itu aku masuk di ruang pemulihan. Dari ruang pemulihan itu kurang lebih sekitar 2 jam apa 3 jaman lah, pokoknya sampai aku bisa ngerasain kakiku. Karena kalau kita operasi SC itu kan kita biusnya bius lokal, jadi yang dibius tuh hanya bagian perut ke bawah. Nanti kalau biusnya udah masuk, rasanya itu anget, memang anget, tapi lama-lama kita mati rasa, jadi kayak nggak punya kaki. Tapi kita tahu kita punya kaki, tapi nggak kuat buat ngangkat kaki. Gimana ya? Rasanya itu kita tahu punya kaki. Bahkan kemarin waktu aku operasi SC tuh aku sampai lupa loh kalau itu adalah pahaku yang aku pegang. Aku kira aku megang benda apa gitu ya. Ya mungkin antara aku sadar nggak sadar kan, karena setelah operasi tuh pasti aku biasanya tuh ngantuk kan. Pas di ruang pemulihan itu aku pegang-pegang, ini apa ya, empuk-empuk. Aku nggak sadar kalau itu adalah pahaku yang aku pegang. Nah, saking aku lupanya kalau aku tuh punya kaki, karena memang bener-bener ngerasanya tuh kayak nggak punya kaki kalau kita habis bius untuk yang SC. Apalagi nih aku kan gemuk, jadi waktu bius itu sempat 4 kali kalau nggak salah itu jarum biusnya kecepit saking banyaknya lemak. Akhirnya aku disuruhnya
bius itu duduk. Biasanya kalau SC itu kan biusnya kita disuruh miring, terus badan kita ditekuk, dipegangin sama perawat, pokoknya bener-bener nekuk banget lah, nekuk senekuk-nekuknya. Mungkin yang pernah SC tahu kan rasanya gimana, udah perut gede, terus badan kita ditekuk-tekuk waktu mau dimasukin biusnya. Nah itu yang aku rasain, dan itu 4 kali jarumnya kecepit guys. 4 kali aku di utek-utek di tulang punggung, dan rasanya adalah ngilu banget, ngilu sengilu-ngilunya. Nah setelah itu karena nggak berhasil, akhirnya aku disuruh duduk sama dokter anestesinya. Iya apa nak? Ya cup sini sini. Oke bentar ya guys ya, anakku nangis. Balik lagi ya, sorry tadi aku buatin susu Mas Maher dulu karena Mas Mahernya nangis minta susu. Aku lanjut ya. Jadi aku tuh berhasil dibiusnya itu dengan posisi duduk. Jadi aku disuruh duduk, terus badan aku disuruh bungkuk, duduk membungkuk. Nah itu aku dibantu sama suster kan, karena aku nggak bisa kan membungkuk. Akhirnya baru itu biusnya masuk. Setelah 4 kali dan dalam waktu kurang lebih hampir 20 menitan aku diubek-ubek untuk bius. Kalau bius nggak masuk itu rasanya itu cuma kesemutan, tapi yang kesemutan tuh cuma kaki sebelah guys, jadi nggak semuanya. Tapi kalau bius masuk itu nggak ada rasa kesemutan, adanya itu anget. Nah aku taunya itu dulu waktu Mas Maher juga kayak gitu kan, tapi waktu Mas Maher itu nggak terlalu lama biusnya, maksudnya itu cepet gitu loh, nggak kayak si Mahesa sampai 4 kali jarumnya kecepit. Dan dokternya udah gini, udah bu ini kok nggak bisa, sudah kita bius total aja. Terus akhirnya aku bilang sama dokternya, dok jangan dibius total, aku kan takut kalau dibius total. Akhirnya ya udah kita coba duduk ya bu. Akhirnya dicobalah dengan posisi duduk. Nah dalam posisi duduk itulah akhirnya biusku baru bisa masuk. Efeknya itu adalah anget. Kalau yang aku rasain ya, kalau bius yang untuk sesar selama ini itu adalah efeknya anget. Kemudian tiba-tiba kaki kita jadi kayak nggak punya tenaga, kayak lemas gitu kakinya. Terus kita lupa kalau punya kaki gitu kan. Jadi ya apa ya, sadar punya kaki tapi kayak lupa kalau itu adalah kaki kita. Nah abis gitu setelah bius masuk baru deh dokter kandunganku datang. Aku selama SC Mas Maher sama Mahesa ini aku dihandle sama dokter Haris Armadi. Dia lumayan terkenal sih kalau di Surabaya, pasti ada yang pernah jadi pasiennya atau mungkin ada yang sekarang ini jadi pasiennya dokter Haris. Jadi dia itu best banget lah kalau untuk operasi SC, jadi aku nggak ngerasa sakit sama sekali. Nah itu masuk, ditanya bius udah oke, udah dok. Akhirnya nggak lama udah deh lahirlah si Mahesa. Nah setelah itu kan aku memang sebelum SC udah bilang sama dokternya kalau aku nggak mau kesakitan dok setelah operasi sesar, karena aku trauma banget waktu operasi Mbak Sena. Itu aku nangis semalaman guys, nangis. Jadi bayiku nangis, si Mbak Sena nangis, akunya juga nangis karena bekas sayatannya itu kayak dibakar, beneran kayak dibakar, panas, perih, kaku. Pokoknya bener-bener aku yang nggak bisa nahan sakit, padahal itu obat pereda nyerinya itu udah masuk semua, udah berapa pereda nyeri yang dipasang tetap aja nggak mempan. Nah itu aku trauma di situ. Terus akhirnya waktu Mas Maher itu aku pindah dokter, akhirnya aku dihandle sama dokter Haris. Nah itu baru aku ngerasain SC yang nggak sakit tuh adalah sama dokter Haris. Nah aku nggak ngerasa sakit sama sekali ya, maksudnya ya sakitnya kayak kalau kita kena apa nih, pisau, sorry ya goyang. Jadi kayak kena pisau aja sih ininya, sakitnya itu. Terus abis gitu kan
rasanya kayak kena pisau ya, berarti kan masih bisa ditoleransi. Udah itu terus dikasih obat yang pereda nyeri yang ditempel itu tadi. Nah, pereda nyerinya itu aku dikasihnya yang pertama lewat infus waktu di kamar operasi itu kan. Terus yang kedua ada obat minum namanya Analtram itu, tapi Analtram itu diminum kalau kita ngerasa nyeri aja sih, kalau enggak ya enggak. Dan obat yang benar-benar ampuh itu adalah obat yang ditempel di sekitar sayatan sayatan SC-nya itu. Aku nggak ngerti ya, aku lupa, bukan nggak ngerti sih, aku lupa namanya. Jadi kalau nggak salah itu nama obat yang ditempel itu Dalgesic atau pokoknya itu ada analgesiknya lah nama belakangnya itu. Mungkin buat ibu-ibu yang mau SC coba ditanyakan aja sama dokternya, karena kan masing-masing dokter itu beda-beda resepnya. Nah, kalau aku kemarin yang ampuh itu adalah obat pereda nyeri yang ditempel pas di bawah pusar, di atasnya bekas sayatan. Efeknya obat itu ke aku, efeknya itu setelah dipasang obat itu aku ngerasa keliengan. Jadi geliang gitu loh, geliang, gak enak, kepala itu bawaannya pengen tiduran aja, gak pengen bangun, gak pengen apa, pengennya tiduran dan mual. Jadi aku tuh sampai muntah. Tapi setelah itu aku langsung bisa duduk guys. Jam 7 operasi, aku jam 4 apa jam 5 sore aku udah bisa duduk. Bayangin, sudah duduk, akhirnya aku jam 4 apa jam 5 sorean lah aku udah duduk, terus kateter udah dilepas, infus sudah dilepas. Besok paginya aku udah jalan ke kamar mandi. Jadi lumayan recovery-nya lumayan cepet sih si Mahesa ini, nggak yang sampai berminggu-minggu atau berhari-hari gitu, nggak. Sampai dokternya pun heran, loh udah bisa duduk. Iya dok, sudah nggak sakit. Tapi emang beneran nggak sakit guys, setelah dipasang ini pereda nyeri yang ditempel itu emang nggak sakit ya, memang efeknya itu keliengan di kepala, itu keliengan, mual, sampai akhirnya aku muntah. Tapi setelah itu hilang rasa sakitnya tuh, hilang guys, hilang, bener-bener hilang, nggak ada rasa nyeri, nggak ada rasa yang panas atau gimana, itu nggak ada, bener-bener hilang gitu kan. Nah itu aku langsung bisa duduk, aku langsung bisa ngapa-ngapain, bisa nyusuin Mahesa, bisa ini, bisa jalan ke kamar mandi. Nah pokoknya banyak lah yang bisa aku lakuin setelah dipasang pereda nyeri itu. Terus apalagi ya, oh iya, waktu persalinan SC itu aku pakai BPJS, jadi semuanya di cover BPJS, dan aku juga sterilku juga di cover oleh BPJS. Jadi aku kemarin itu waktu operasi sesar pakai BPJS yang si Mahesa ini, aku cuman keluar uang kurang lebih sekitar ya 1 juta berapa ya, 1.100.000-an lah, hampir 2 juta itu sama beli cemilan dan lain-lain sebagainya. Pokoknya perintilan itu totalnya kemarin itu habisnya hampir 2 jutaan. Tapi kalau untuk obat, kemudian untuk rapid test itu kurang lebih habisnya sekitar 1,1 atau 1.100.000-an. Karena aku melahirkan di tengah pandemi, jadi aku harus rapid test. Nah rapid test ini nggak tercover oleh BPJS, jadinya aku harus periksa mandiri di rumah sakit, dan itu wajib dilakukan di rumah sakit tempat kita akan melakukan operasi. Dan alhamdulillah waktu rapid test kemarin, nah hasilnya itu adalah non reaktif, jadinya aku bisa melahirkan di rumah sakit yang aku mau itu tadi. Itu aja sih yang mau aku ceritain. Jangan pernah takut untuk operasi sesar, jangan pernah berpikir bahwa operasi sesar itu sakit, bahwa operasi sesar itu penyembuhannya lama, dan jangan pernah setelah operasi sesar itu ada makanan yang nggak boleh dimakan, nggak boleh banyak makan ini, nggak boleh makan ini. Justru itu salah. Setelah operasi sesar makan aja semuanya, kecuali yang memang menyebabkan alergi, itu jangan. Karena kenapa? Setelah operasi sesar itu kita butuh
asupan makanan yang bergizi. Sorry ya, aku sama jalan karena anakku nangis. Ya, Mas Mahernya rewel. Nah, jadi setelah kita operasi sesar itu jangan pernah ada pantangan untuk makan. Semua itu harus dimakan, kecuali yang bisa menyebabkan alergi ya, kayak yang aku bilang tadi. Terus pedas, kenapa nggak boleh makan pedas? Karena kan kita nyusuin. Terus minum es karena juga menyusui. Jadi aku selama ini nggak pernah ada pantangan makan aja semuanya. Aku pengen makan ini, makan itu, ya aku makan. Pengen makan ayam, pengen makan ikan. Kan ada yang bilang nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Justru itu salah. Kita nggak boleh pantang dalam makanan. Kalau setelah operasi kalau nggak gitu, nanti luka bekas sayatan operasinya ini nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau kita banyak makan makanan bergizi, banyak minum air putih, itu penyembuhannya lebih cepat. Dan selama ini aku tidak pernah pantang makanan. Ya semuanya aku makan, semuanya. Jadi iya sayang, iya, ya. Jadi aku makan aja semuanya biar aku cepat sembuh. Terus ya biar nggak terlalu lama lah untuk proses penyembuhannya. Gitu ya guys ya, jangan takut untuk operasi sesar, jangan pernah stres, apalagi yang mau melahirkan di tengah pandemi. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, banyak berdoa, kemudian jaga kesehatan, apalagi ya, itu aja sih, jaga kesehatan. Terus nanti kalau udah selesai SC-nya jangan takut untuk makan apa-apa, makan aja semuanya, pokoknya yang bergizi tinggi itu udah makan, nggak usah takut. Supaya cepat sembuh, cepet pemulihannya. Oke, itu aja yang bisa aku sharing. Mungkin next video aku bakal bahas sedikit lah tentang mungkin mungkin apa ya, mungkin hal-hal yang bisa aku bagi yang bermanfaat lah, mungkin seputar tentang anak, seputar tentang masa-masa kehamilan, persiapan melahirkan, dan lain sebagainya. Yang jelas di video kali ini aku cuma pengen cerita tentang pengalamanku operasi sesar. Dan sesar itu nggak sakit, justru banyak cerita, banyak pengalamannya. Memang sih aku nggak pernah melahirkan normal, dan aku salut buat ibu-ibu yang melahirkan normal. Perjuangannya hebat banget. Kalau aku kan karena operasi sesar, aku nggak tahu rasanya kontraksi pembukaan itu gimana, aku nggak tahu ngeden itu gimana, karena aku taunya adalah aku dibius, aku tidur, tiba-tiba anakku udah keluar, udah nangis. Buat aku sih mau melahirkan sesar ataupun normal itu sama aja, sama-sama berjuangnya, sama-sama taruhan nyawanya. Jadi please jangan pernah ada yang menjudge bahwa lahiran normal itu keren, lahiran sesar tuh nggak keren, atau lahiran sesar keren, lahiran normal nggak keren. Nggak seperti itu. Kita sebagai seorang ibu itu sama-sama berjuang. Ada yang berjuang dengan proses normal, ada yang berjuang melalui proses sesar. Semuanya sama-sama berjuang, semuanya sama-sama taruhan nyawa. Aku juga taruhan nyawa di meja operasi. Mungkin ibu-ibu yang nonton videoku ini juga taruhan nyawa ketika melakukan proses persalinan normal. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya menjadi ibu itu adalah sesuatu hal yang istimewa, gak bisa ditukar dengan apapun, gak bisa dibeli dengan apapun. Mau uang berapa banyak pun gak akan bisa mengganti keistimewaan kita sebagai seorang ibu, keistimewaan kita ketika hamil. Itu aja sih. Semoga videoku ini bermanfaat. Pesanku satu lagi, jangan pernah takut untuk melakukan operasi sesar, karena aku masih tahu banyak banget yang takut untuk melakukan operasi sesar. Gitu aja ya. Oke, sampai ketemu di videoku yang selanjutnya. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian. Bye, see you.